musik kita bisa tahu bahwa ini adalah hari Kamis. Maka kita masuk ke Kamis Misteri. Kok kayak nggak ada support dari teman-teman semua ya? Dan di Kamis Misteri malam hari ini kita kedatangan bintang tamu yang cerita misterinya sedang banyak muncul di sosial media. Bahkan dia punya satu lagu yang judulnya Misteri. Kita lihat. Iya itu lagunya ya. Kita lihat headline-nya. Itu dia ya. Iya. Kebaca nggak? Pengalaman horor Ari Lasso. Digerayangin. Kuntilanak saat tidur. Wah seneng ini dia. Tuh. Dipeluk kuntilanak hingga konser ditonton jin. Wow. Penasaran ceritanya? Oh, ada lagi. Mistis cerita Ari Lasso pernah ditonton makhluk halus saat manggung. Wow. Wow. Ini langsung kita sambut. Serem juga ya. Siapa ya kalau bukan Once? Bukan dong. Bukan. Ari Lasso. Misteri, orangnya misteri banget. Ini dia juga Aku punya nggak mau senyum. Oh iya, misteri ya? Misteri. paranormal, dia juga bisa melihat ada apa di ruangan ini. Ya. Nggak bisa. Nggak bisa? Nggak bisa. Di kontrak bisa, aku nggak jadi kalau gitu. Seorang penyanyi yang selalu istirahat, Ari Lasso. Ari Lasso. Sanduk Mas Ari. Oke. Wah ini legenda hidup ini. Berhasil kita datangkan di Tonight Show, luar biasa. Iya. Susah banget ngundang seorang Ari Lasso ya. Karena sibuk dan dia orangnya agak belagu ya. Oke, baiklah. Mas Ari, ini adalah kali pertama. Berkali-kali kita mencoba mengundang Mas Ari. Banyak juga Tonight Lovers. Iya. Ari Lasso dong, Ari Lasso. Akhirnya malam hari ini beliau sudi datang ke studio Tonight Show. Terima kasih banyak. Jadi mungkin ini sekalian klarifikasi karena teman-teman di net ini kan juga teman-teman banyak banget ya. Sebenarnya setiap kali diundang, aku tuh selalu punya WA dia, nomor WA dia. Selalu tanya, bro nanti malam jangan, nggak usah ada lu, gitu terus. Apa? Lu nggak pernah mau? Ngapain buka acara lu? Lu bilang kayak gitu. Lu rese lama-lama. Mas Ari, ini kan beberapa waktu yang lalu rame. Lu bisa diem nggak? Hah? Ngomong dulu tadi. Dia kan berusaha nakutin nih. Ya tapi kagak serem, malah jadinya ganggu. Begitu di sebuah YouTube dari si Raditya Dika ya, itu yang rame banget ketika dia interview lo. Dan Mas Ari cerita banyak soal kisah misteri yang pernah dialami di rumahnya. Beneran pernah diganggu, Mas? Di rumah? Di Katanya rumah pernah ada kuntilanak. nonton konser. Bukan, jadi kalau yang itu udah diceritain lah tadi malam. Iya. Mungkin yang penonton aja ya. Iya. Yang penonton, jadi sebenarnya yang memastikan hal gitu kan nggak bisa dibuktiin. Nah. Yang iya ini ganggu banget sih emangnya. Lu bisa nggak? Hah? Lu bawa nih, lu bawa sana. Desta, cekek. Nggak bisa. Dia udah mati. Udah mati cekek. Kita kan di sini cetekannya, cuma nggak nemu-nemu. Gimana Mas? Konser ditonton jin, itu gimana? Sebenarnya bukan gua yang bilang bahwa itu jin atau itu makhluk halus. Tapi malah kita sebagai band itu sudah di brief oleh panitianya. Hah? Jadi waktu kita datang ke sana itu 2005 sama ada band tur sama ada band 30 kota, kita datang ke sebuah kota itu. Kita di brief bahwa nanti kalau selama pertunjukan di stadion melihat melihat penonton atau gimana itu rada aneh, usianya juga campur aduk, terus cara mereka menonton juga aneh, itu biarkan saja. Itu di brief, serius. Itu di brief duluan? Itu sudah di brief beneran. Itu sudah di brief. Dan nggak ada rasa apa-apa waktu itu? Yang membuat statement gue ditonton itu bukan gue sebenarnya. Dari panitianya. Nah, kemudian berkembang, gue membuktikannya secara pengalaman aneh, tapi gue tidak pernah bisa memastikan juga bahwa itu makhluk. Gitu halus ya. Di brief, jangan mandi sampai selesai acara ini dan keluar dari kota ini. Jadi kita datang H-1 zaman itu ya. Kemudian main hari H, malamnya kita jalan, itu pokoknya sebelum keluar. Terus apa? Terus nggak mandi, Iya. menghindari hal-hal mungkin ya hujan atau apa-apa ya karena. Terus ketika manggung, ini udah langsung ke manggung aja ya. Memang sih rasanya rada unik. Penontonnya itu 12 ribuan, 15 ribu. Banyak dong. Banyak ya di stadion.
Itu ya ada yang nari-nari berkelompok-kelompok gitu, ada yang usianya... Mengikuti lagu maksudnya? Kadang-kadang tidak. Kadang-kadang tidak, jadi seperti asik sendiri, tapi tidak rusuh. Iya. Ya buat gue itu mungkin ya biasa saja. Yang membuat gue tergetar itu adalah ketika stadion itu pintunya cuma satu. Jadi keluar masuk mobil kita, mobil band, dan keluar masuk penonton itu cuma satu. Karena stadionnya di kota kecil. Ya. Selesai manggung, lagu terakhir, itu kita langsung masuk mobil ya di bawah panggung. Turun panggung, pesta kembang api, dang-dang, dan kita melihat penonton belasan ribu. Ketika turun ke mobil itu harus membelah lapangan tadi untuk menuju pintu di seberang. Itu sudah sepi. Itu 3 atau 4 menit ya. Dan harusnya lo paling duluan tuh ya? Paling duluan dan pasti sangat ramai karena masih ada pesta kembang api. Tapi ya ada orang, tapi tidak seperti saat gue nyanyi tadi, yang mana itu 2 menit yang lalu. Ya turun panggung langsung samping panggung. Tapi gue bilang, wah hebat ya penonton kota ini tertib sekali. Sampai mereka bisa keluar dari satu pintu dengan cepat. Gue ngomong sama teman-teman band, sama LO-nya juga yang kebetulan daerah. Wah asik ya mas di sini ya, mereka teratur penontonnya. Ini udah sepi nih penontonnya. Terus, iya kok sepi, mulai bertanya-tanya tuh, Ricky 5 Minute. Oh mungkin di luar kali ramenya. Di luar stadion mereka udah di luar. Pada mongkar motor atau... Aduh, sabar. Oke. Ya, ini setiap Hamis kita selalu dihidangkan oleh martabak ini selalu ada. Gue nggak tahu maksudnya apa, tapi terus mas, gimana? Terus. Di luar pun? Di luar? Di luar pun kita kecewa. Karena di luar ya lebih sepi lagi gitu. Oh, iya. Nah orang-orang itu kemana? Iya tidak sepi tapi tidak masuk akal. Iya. Kalau lu bisa 12.000 ya. Ya lu keluar dari GOR. Lu kan dulu band lu hebat banget apa namanya. Sampai lupa namanya. Ada band. Tapi tau lah kalau 12.000 itu orang keluar satu pintu gitu. Ramenya seberapa kan kebayang. Loh kok bisa ya gitu. Terus kata si panitianya lagi-lagi, udah mas nggak usah dibahas ya. Itu biasa terjadi. Seperti ini. Wah. Berarti itu penonton setan yang nonton vokalis yang kelakuannya kayak setan ya? Ini kacau ya. Itu bukan maksudnya. Ini apa? Iya oke. Pernah jadi setan. Tapi di antara semua cerita misteri yang pernah diungkapkan di televisi, di YouTube maupun di sini, yang paling serem mas menurut Mas Ari yang pernah alamin? Yang mana? Sebenarnya kalau secara apa ya? Instan itu ini sebenarnya karena ini belum selesai ceritanya. Oh, masih ada lagi. Iya, jadi ketika kita pulang, punya waktu sampai subuh ya, tenang aja ya. Terus. Pulang ke hotel itu ya karena habis main di stadion ya, manajer mandi. Padahal nggak boleh mandi. Dia mandi langsung nggak sampai 5 menit kemudian, 10 menit kemudian itu ada kepala produksi kita kalau nggak salah ya namanya Ucok. Itu dia nyebrang dari hotel mau beli rokok di seberang hotel itu ditabrak, tangannya patah, kakinya patah. Iya, jadi maksudnya yang mengerikan yang kesialannya itu ada instantly gitu, yaitu ini sebenarnya. Ya percaya nggak percaya itu yang terjadi ya. Ya kita kembali berlogika karena tour masih panjang ya, lu sih sembrono nyebrang gitu. Tapi 12.000 masuk keluar tiba-tiba tuh dan di luar sepi juga. Sebenarnya terus terang, gue kan bukan termasuk tipe orang yang mudah percaya dan nggak pernah bisa melihat gitu-gituan gitu. Jadi gue anggap itu hal yang biasa, tapi ya karena penjelasan dari panitia lokal itu sendiri yang membuat kita merasa bahwa... Berarti sudah biasa terjadi gitu mas ya? Katanya begitu. Ya, di komen-komen yang saya baca tuh di YouTube, di Instagram gitu. Oh iya itu kota kita namanya ini itu sudah biasa. Seperti itu. Mas Ari tahu nggak, ini penonton semua goib, ini sebetulnya nggak ada. Jangan begitu. Nanti mereka keluar tiba-tiba hilang. Jangan gitu. Ya kalau ini tiba-tiba hilang mah gampang emang cuma. Dan yang mandi pada saat itu cuma manajer? Ya memang yang tidak boleh mandi manajer kan, nggak semua ini diwakilkan salah satu kepala rombongan lah gitu perwakilannya gitu. Dia sampai sekarang belum mandi. Yuyun ya. Tercium sampai sini memang ya. Dan seperti biasa bukan Kamis Misteri namanya kalau tidak ada cerita misteri kiriman dari kalian semua. Ini ada kiriman cerita dari Tonight Lovers yang akan dibacakan. Ya, ini ada cerita waktu diganggu saat tidur ya. Disampaikan oleh duo Erot nih ya. Dua Tarot, sorry ya. Dua Tarot, silakan. Selamat malam Tonight Lovers, kembali lagi Marot dan Kerat akan membawakan berita-berita atau informasi-informasi misteri yang dari Tonight Lovers. Jangan ngagetin gue. Informasi yang pertama dari Mie Ayam 95. Hah? Namanya mie ayam? Mie Ayam 95. Oke.
Waktu SMA, saya pernah makan mie ayam 94. Nggak ada kayak gitu. Nggak ada. Bukan ya? Waktu SMA saya pernah 3 bulan setiap hari mengalami ketindihan saat tidur. Rep-repan mungkin maksudnya ya. Dari mulai suara hingga wujud penampakan, ada 2 yang paling parah yang saya ingat. Yang pertama saya melihat adalah laki-laki berambut panjang, telanjang dada dan badannya hitam, tetapi memakai celana. Dia duduk di samping tempat tidur saya dan menyentuh sisi badan saya dari ujung kaki hingga ujung kepala. Dan yang kedua yang paling saya ingat adalah saya bisa bangun dan melihat diri saya sendiri sedang tidur. Saat itu saya mengira saya sudah mati. Oke. Yang kedua ada dari Ayu Marwa 58. Pas terbangun dari tidur pukul 12 lewat 12. Melihat sosok bayangan. Azab, 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 azab. Kak Desa langsung kan dibalas. Azab kamu sama. Aduh, mana tadi ya? Hah? Sumpah rese banget. Yaudah oke lanjut ya. Kita gantian tadi ya. Maaf ya Ayu ceritanya. Dari Arga ANLR. Kejadiannya pas baru pindah rumah. Kalau udah sekali kagetin nggak mungkin kagetin lagi. Iya, cuman Dan kamar aku itu jendelanya langsung ke dapur. Karena keadaan rumah baru semuanya masih berantakan. Hah? Gimana? oh iya ya. Ini dia ada tulisan gambar gitu. Iya. Oh oke. Iya. Terus pas aku tidur di depan aku ada kaca. Kaca itu mantulin penampakan jendela yang langsung ke dapur. Aduh ini kok aku lagi cerita serem teman-teman. Terus nggak tahu kenapa ada hawa yang gak enak di belakang aku karena jendela. Aduh perasaan gue gak enak lagi. Yang langsung ke dapur. Kabuk. Jangan kayak gitu. Dia ke dapur. Di situ aku nggak merem. Aku fokus. Aku tuh cerita apa sih Kak? Ini nggak bener nih, jangan digitu-gituin dong. Udah dong, aku tuh kerjanya udah baca doang. Gak usah lah. Udah gue kaget Baca deh, sendiri Kakak juga. aja nih, Oke, baca deh. namanya Ikhwan _923. Waktu itu aku lagi nginep di rumah. Gotcha. Kena Oh, juga dia kan? Jamskin. Jamskin. Di rumah. Jamskin. Jam. Jamskin. Oke lanjut. Oke. Di rumah sepupuku yang berada di Jogja sekitar jam 10 malam. Aku main di sawah bersama 3 sepupuku, melihat pemandangan gunung sekitar sudah 5 menit. Aku dan sepupuku buang air. Ini kayaknya banyak banget. Oh, buang air kecil sembarangan. Setelah melihat pemandangan, tidurlah aku. Sesudah aku tidur, aku mendengar suara ngorok yang sangat kencang. Ternyata sepupu aku itu kesurupan. Ngorok kencang, mata melotot. Melihat itu Melihatku setelah itu aku tidur lagi, sebelum itu aku pun berdoa. berdoa. Sudah merem aku rep-repan yang pertama kali, dan setelah aku pulang dari Jogja aku jadi sering banget sama rep-repan gitu. Itulah cerita-cerita misteri yang Iya. dikirimkan oleh Tonight Lovers. Untuk Tonight Lovers yang punya cerita misteri lainnya. Makasih ya Tonight Lovers. Dua Tarot, terima kasih. Turun Iya ke bawah gitu. kulitnya. 12 lewat 12. Melihat sosok bayangan.